Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali walaupun dengan keadaan yang seperti ini, tetapi kita harus wajib bersyukur karena masih ada media seperti ini yang mengharuskan kita jadi bisa bertatap muka, jadi temu kangen seperti ini. Walaupun apapun kegiatannya, yang penting positif, kita tetap semangat untuk mengerjakannya. Baik, untuk kali ini saya akan berpasangan dengan Bu Erni. Bu Erni itu beliau sarjana senian. Beliau lahir di Kebumen tanggal 24 September tahun 69. Lulusan dari ISI Surakarta, jurusan seni tari. Mengajar di SMA Negeri 1 Perembun Kebumen. Beliau mengajar sebagai seni tari dan kewirausahaan. Beliau di sini akan mengutarakan tentang tips memulai bisnis kuliner hingga sukses bagi pemula. Seperti sudah kita tahu, bisnis untuk waktu sekarang ini sedang lagi bisa dikatakan bisa berjalan pun sudah sangat bersyukur ya. Apalagi untuk kalangan pemula itu ada kriteria-kriterianya. Jadi tips ini sangat cocok bagi Anda-Anda yang terutama untuk baru memulai bisnis untuk pemula. Kita langsung lanjut saja untuk ke narasumbernya, waktu dan tempat. Saya persilakan beliau untuk Ibu Erni. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada sahabatku semua yang baik hati. Silakan kalian untuk duduk. Selamat pagi. Salam buat semua. Aku ditunggu Wan. Aku ya ditunggu. Eko Stio sebagai MC. Tak lupa pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan nikmat sehat ya untuk saudara semua. Dalam keadaan sehat semua kan? Mana semangatnya? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Saya ada sedikit tips memulai bisnis kuliner hingga sukses bagi pemula. Kenapa saya membuat tips ini? Sebelum kalian nanti akan saya ada pertanyaan yang harus Anda ajukan kepada diri Anda sendiri. Kira-kira apakah Anda ingin membangun bisnis yang mampu bertahan dalam segala tren? Kira-kira akan membangun bisnis yang tren juga untuk saudara-saudara semua? Tentunya di kesempatan kali ini, di zaman yang modern, mutakhir, tentunya kita memang harus benar-benar pinter, ya, pinter dan harus mengikuti tren. Apabila Anda ingin mendirikan bisnis yang mampu bertahan dan mungkin bisnis kuliner bisa menjadi pilihan Anda. Mungkin kuliner yang paling tepat kali ini adalah mungkin itu adalah bisnis kuliner. Kenapa bisnis kuliner? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab kenapa saat sekarang kita mengadakan ikut bisnis kuliner. Mungkin Mas Adil bisa dijelaskan? Oke, kayaknya Mas Adil hanya mesem-mesem. Bisnis makanan adalah merupakan salah satu bisnis yang mampu bertahan di tengah gempuran tren luar negeri. Di sini tentu saja kualitas makanan dan minuman yang Anda ya, namun di luar dari kualitas usaha kuliner akan tetap menjadi bisnis yang menggiurkan bagi Anda yang masih meragukan dengan keuntungan dari bisnis kuliner. Berikut
ada beberapa alasan Guyu Fahri. mengapa bisnis Guyu itu Fahri. kenapa Mas Baskoro kok Nggak apa-apa. kayaknya tertarik ya dengan Ya, bisnis tertarik. kuliner. Ya, sangat tertarik saya dengan bisnis kuliner. Ini Mas Baskoro nanti bisa mencoba dan saya doakan sukses juga. Oke? Yang Amin, pertama, amin, oke. ya ini alasan mengapa bisnis itu cukup menjanjikan. Satu, karena semua orang memang butuh makan. Iya tidak? Ya, butuh makan. Apalagi saat sekarang di pandemi corona, semuanya bisnis semua lumpuh ya. Saya rasa semuanya menerima imbas dari COVID-19. Tapi saya berharap saudaraku semua tidak terus sudahlah, saya tidak punya bisnis, menikmati pandemi corona saja. Tidak ya? Di sini ada satu, semua orang butuh makan. Itu sebagai dasar. Selain dasar, rumah dan pakaian. Yang kedua adalah dikembangkan menjadi waralaba. Di sini bisnis yang sangat sering diubah menjadi franchise. Di sini saja di berbagai gerai cepat saji. Hanya berasal dari kota ataupun dari seluruh dunia. Yang ketiga, kita harus mudah beradaptasi. Di sini tren makanan akan terus berkembang. Tugas Anda adalah sebagai pemilik kuliner itu mampu beradaptasi. Kira-kira kuliner apa ya yang akan saya dirikan di kota kecil seperti tempat saya di Kebumen? Oke. Yang keempat, kita lebih sederhana, ya. Di sini Anda hanya perlu memasak dan menjualnya saja. Seandainya saudaraku semua ada yang memang tidak bisa memasak, Anda bisa membeli resep dari orang yang sama, kemudian mempekerjakan orang yang bisa memasak. Jadi Anda hanya fokus pada gambaran di sana saja, yaitu mengatur pemasaran ya, biar mengatur pemasaran dan keuangan bisnis Anda supaya bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama, tidak hanya sesaat saja. Oke, saudara semua, terima kasih. Ini adalah yang empat yang harus, empat alasan bisnis ini cukup menjanjikan. Sekarang ada tipsnya. Semua tipsnya itu ada 15. Kira-kira saya percaya untuk saudaraku semua bisa menjalankan bisnis yang online, kuliner melalui online ataupun offline. Tipsnya itu ada 15. Yang pertama adalah tentukan bisnis kuliner apa yang ingin Anda geluti. Kira-kira di daerah ini saya daerah dingin ya, saya harus menentukan kuliner apa. Misalkan saya berjualan mie ongkong atau mie rebus atau mie nyemek seperti itu. Yang kedua, hitung modal yang diperlukan. Kira-kira modalnya apa saja? Kalian harus hitung supaya tidak terjadi seandainya modal itu tidak sampai bisnisnya itu sampai oleng. Yang ketiga, pertimbangkan lokasi bisnis kuliner yang Anda pilih di daerah. Dipertimbangkan kuliner itu. Anda memilih seperti apa, bisnis apa. Itu perlu cita rasa ya. Cita rasa itu penting sekali menu yang akan ditawarkan. Seandainya saudaraku semua sudah memilih, menentukan cita rasa, tolong untuk menjaga ya, jangan sampai sudah harga jualnya jadi dinaikkan, jadi kalian nanti bisa malah akan turun.
Oke, yang kelima adalah tentukan supplier yang cocok dengan bisnis Anda. Yang keenam, rekrut tenaga tambahan. Seandainya usaha kalian itu besar ya, bisa merekrut beberapa tenaga. Tentunya tenaga yang ahli, yang bisa diandalkan. Terus yang ketujuh, tentukan target ya, target dasar bisnis kuliner itu, targetnya. Terus yang ke-8, adakan promo-promo supaya pelanggan itu akan tertarik, pembeli itu, oh di sana ada promo, saya mau beli lebih murah. Terus yang 9, aktifkan media sosial. Di zaman sekarang ini dengan adanya gadget kita akan mempermudah, tinggal di rumah aja kita bisnis, nggak usah pergi keluar, kita sudah bisa beli, mau beli seblak udah datang dengan adanya Grab. Terus aktifkan 10, pastikan usaha kuliner Anda sudah memiliki izin, ya, ada SIUP-nya. Kalau ada SIUP-nya, kita itu enak ya, misalkan ada penggusuran karena kita punya SIUP, kita tidak akan bisa digusur ya, karena kita memiliki surat izin untuk usaha. Selain itu, kita memiliki surat izin untuk usaha, kita itu bisa loh untuk misalkan menambah modal, kita utang ya, kita mengajukan pinjaman di bank karena kita sudah mempunyai SIUP. Terus yang ke-11 adalah ciptakan ciri khas yang bisnis kuliner Anda. Ciri khasnya misalkan, jadi saya tinggalnya di Jakarta, karena saya dari orang Kebumen, saya akan mengangkat sate ambal dari Kebumen. Nah, itu kan sudah ciri khasnya, ciri khas dari daerah saya, daerah Kebumen. Terus yang ke-12 yaitu kemudahan dijangkau konsumen. Usahakan kalau kalian membuat suatu usaha, syukur-syukur bisa di pinggir jalan yang tepat, lebar, jadi biar bisa parkir enak. Oke, yang ke berapa nih? Ke-13, pelayanan kepada konsumen. Kita itu harus 5M. Ya. 5S, mohon maaf. Senyum ya, sapa. Kita itu harus sopan. Dan kita, kalau kita dengan konsumen tidak murah senyum, nanti pelanggannya akan lari. Oke, ke-14 adalah atur pos pengeluaran keuangan Anda. Jadi harus dibikin administrasi, ada adminnya juga. Yang ke-15, yang terakhir adalah kita wajib mengevaluasi usaha kuliner Anda. Dan syukur-syukur kalau Anda ada testingnya ya, ada yang beli, kita kasih testing, enak. Mungkin awal-awal kita buka, kita launching, kita gratiskan dulu ya, untuk itu saudara-saudara semua. Saya rasa sampai di sini dulu ya untuk tips memulai bisnis kuliner. Terus ada nih, yang harus kalian ingat itu apapun bisnis ya. Saya hanya berpesan, apapun bisnis yang akan Anda geluti, jangan ragu untuk berinovasi. Sebab kalau Anda tidak berani berinovasi, maka Anda akan ketebak dalam pasaran pusarannya ya. Oke, yang terakhir, selamat mencoba dan semoga sukses. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara saudara saya yaitu Eko Setio. Oke, ya terima kasih untuk Eni Setiawati. Wong loro siji MC siji ngisi sateman rangke kabeh. Kuwi nek sing takon ya takon ngono. Intinya bagi Anda yang mau bisnis tetapi bagaimana bingung mau melangkah dari mana, terus mau berusaha apa, itulah tadi sedikit kilasan dari beliau Bu Eni Setiawati. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan
menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan saya doakan apabila Anda sekalian yang di sini mau memulai bisnis, saya doakan semoga bisa lancar dan laris manis terutama ya. Amin. Sebelum saya tutup, saya buka untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk para peserta yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung diutarakan pertanyaannya. Saya buka sesi pertanyaan. Monggo. Oke, saya kira tidak ada. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu dan sempatnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi kita semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.